Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sekarang saya ingin share atau berbagi tentang aktivitas fisik. Mungkin rekan-rekan semua terpikirnya bahwa aktivitas fisik di sini hanya sekedar olahraga. Nah, supaya pembahasannya tidak melebar, saya hanya akan membahas tentang aktivitas fisik berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO. Kemudian saya juga akan membahasnya tentang bagaimana keuntungan atau benefit aktivitas fisik ya. Ini juga berdasarkan data yang ada di WHO. Dan di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih sebetulnya rekomendasi WHO terkait aktivitas fisik berdasarkan kelompok umurnya. Nah, kenapa saya membagikan kedua video? Soalnya kalau disatukan akan panjang sekali, jadi akan lebih baik dijadikan dua saja. Nah, yuk kita mulai. Pertama, WHO mendefinisikan aktivitas fisik sebagai setiap gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Jadi di sini setiap gerakan tubuh ya. Jadi cukup luas sekali cakupannya. Nah, kemudian aktivitas fisik ini juga mengacu pada semua gerakan yang dilakukan pada waktu senggang, kemudian saat transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, atau mungkin sebagai bagian dari pekerjaan kita sendiri, atau mungkin saat kita di sekolah juga ya. Dan dalam hal ini WHO lebih menekankan aktivitas fisik dalam intensitas sedang hingga kuat yang dapat meningkatkan kesehatan kita tentunya. Nah, cara yang paling populer untuk melakukan aktivitas fisik adalah termasuk berjalan, bersepeda, olahraga juga termasuk salah satu aktivitas fisik, bukan kebalikannya ya dalam hal ini. Kemudian rekreasi juga dan juga bermain. Dan tentunya semuanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu hingga kita juga dapat melakukannya dengan senang hati seperti saat bermain atau mungkin saat kita melakukan dengan klub olahraga dan lain-lain. Nah, ternyata aktivitas fisik juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Nah, di sini saya akan menyajikan beberapa hal yang disajikan juga oleh WHO. Pertama, aktivitas fisik itu memiliki manfaat kesehatan yang signifikan bagi jantung, tubuh, dan juga pikiran. Ingat ya, bukan hanya jantung tubuh, tapi juga pikiran. Kemudian, aktivitas fisik juga berkontribusi untuk mencegah dan mengelola penyakit yang tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan juga diabetes. Jadi cukup banyak sekali keuntungannya. Dan aktivitas fisik juga mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Tadi saya di awal menyebutkan tentang kesehatan pikiran. Ini juga terkait hal ini, karena itu betul sekali saya juga melakukan penelitian tentang bagaimana aktivitas fisik dalam hal ini aerobic exercise dengan pengurangan depresi dan kecemasan pada pasien fibromyalgia syndrome. Saat itu saya melakukan penelitian tentang ini dan memang terjadi penurunan depresi. Dan ini terkait juga dengan molekul-molekul dalam tubuh kita, terutama yang saya teliti saat itu adalah brain derived neurotrophic factor. Mungkin nanti saya akan membahasnya di video terpisah insya Allah ya. Nah, kemudian aktivitas fisik juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir, belajar, dan juga menilai. Dan aktivitas fisik juga dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada remaja dan juga tentunya anak-anak juga ya. Kemudian aktivitas fisik meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya overall well-being. Kemudian ada data nih yang dikeluarkan oleh WHO, ternyata secara global 1 dari 4 orang dewasa tidak memenuhi tingkat aktivitas fisik yang direkomendasikan. Padahal jika dilakukan secara rutin, aktivitas fisik ini dapat mengurangi kematian hingga 5 juta kematian per tahun. Sangat signifikan sekali ya. Kemudian juga ternyata orang-orang yang kurang aktif dapat meningkat risiko kematiannya sebanyak 20 hingga 30% dibandingkan orang-orang yang cukup aktif. Dan ada data lagi yang lain, ternyata lebih dari 80% populasi remaja, ingat, lebih dari 80% populasi remaja dunia ternyata kurang aktif secara fisik. Nah, sayang sekali jika kita tidak aktif gitu ya, tidak melakukan aktivitas fisik yang baik. Nah, sekian saja di video kali ini. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana rekomendasi WHO terkait aktivitas fisik harus berapa lama,
berdasarkan kelompok umurnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.